Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Harian dari Prodi Marketing Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan dan membacakan tentang Asesmen Nasional jadi pengganti UN 2021. Ini 3 aspek yang akan diuji. Tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional UN menjadi asesmen nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyebut asesmen nasional sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan dan menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang juga didukung penuh oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, Kemendikbud mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rencana penerapan asesmen nasional pada tahun 2021. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Kusuma, mengatakan asesmen nasional ini menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Melalui asesmen yang lebih berfokus, diharapkan perbaikan kualitas layanan pendidikan bisa semakin efektif. Dengan demikian, Kepala Dinas harus memastikan pelaksanaan asesmen nasional di daerah dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana dan keselamatan peserta didik bila pandemi COVID-19 di daerahnya belum teratasi dengan baik, ujar Doni seperti dilansir Kemendikbud Rabu 7 Oktober 2020. Dan berikut 3 aspek yang diujikan. Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan, perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional 2021, terang dia, adalah pemetaan mutu pendidikan pada suatu sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yakni asesmen kompetensi minimum (AKM), 2. Survei karakter, 3. Survei lingkungan belajar. Kemendikbud melanjutkan, AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif, jelas Kemendikbud. Kemampuan literasi dan numerasi, lanjut Mendikbud, adalah kemampuan yang akan berdampak pada semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh murid. Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Tutur Mendikbud. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Tak lagi dievaluasi capaian siswa. Asesmen nasional pada tahun 2021
Kata Kemendikbud dilakukan sebagai pemetaan dasar baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya, kata Mendikbud. Mendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan di area perbaikan tiap sekolah dan daerah. Bahkan Nadiem mengatakan, asesmen nasional tidak memerlukan persiapan khusus, seperti bimbel yang berpotensi membuat siswa menjadi sangat stres. Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri bagi murid, siswa, dan siswi. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus demi asesmen nasional, kata Mendikbud. Untuk itu, lanjut Nadiem, mari kita bersama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai pada tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.